sebenarnya kan yang digemborin dari buku itu akhirnya orang berbicara tentang child grooming gitu, dan belum banyak yang tahu sih sebenarnya child grooming, karena gue baca netizen itu komennya tuh ada aja gitu ya, sampai ada yang balas, bu baca dulu bu, child grooming itu apa gitu kan. Gue tau ya ini grooming mau buat mandiin kucing. Nah makanya Jujur aja, gue tuh baru tahu dia aja tuh baru setelah kasus ini. enggak sih, waktu itu dia dilapor Pak. Gue nggak tahu dia siapa. Gue taunya pas jadi PWK. Oh, gue taunya dia pas Gue taunya dia pas pacaran sama Elo. Emang siapa kalian? Fancy believing about. Beyond small stories, BSS. Beyond small stories. Hai BSS friend, ketemu lagi dengan BSS Beyond Small Stories. Oke, ini masih di bulan Januari nih ya. Yes. Masih Januari. Semoga kegiatannya masih berjalan lancar. Kita lagi ngapain nih yang lagi rame-rame nih sekarang? Banyak sih ya kasus yang lagi rame-rame nih ya. Lo mau yang kita ngomongin yang mana nih? Cuman gue lagi abis baca bukunya sih itu. Aurelie Broken Strings. Gue baru sampai halaman banyak sih itu. 78 sih gue. Gue udah 98. Cepet juga lo ya. Dua. Kata pengantar. Oke, tapi kan kalau misalnya kita nggak baca bukunya tuh udah banyak yang nge-share sebenarnya di sosmed. Iya. Tapi kan potongan-potongan, cuma nggak komplit ya jadinya ya. Potongan-potongannya. Potongannya Videonya. ya. Iya kan, videonya yang 1+1. Iya, Iya kan. 8x8. Ibu kota Indonesia. Oke, sebenarnya kita nggak mau ngomongin si karakter-karakternya, tapi kita lebih concern kepada apa yang dialami Aurelie. Itu kan bisa terjadi ke semua orang sebenarnya kan. Nah, pas baca itu tuh kayak gila ya, kalau sampai anak gua ketemu cowok tipe kayak gini nih gimana gitu loh. Dan itu pasti banyak. Nah, Ya, kan kita punya anak perempuan ya, minta pinjam bayi. Itu masuk NPD bukan sih? Iya lah. Tapi gue nggak tahu ya, maksud gue. Kita kan punya anak perempuan nih, BSS friend gitu loh. Dan kebetulan Nadia sama aku tuh anaknya udah remaja yang cewek ya. Udah SMA. Di usia itu yang Aurelie alami tuh 15 tahun. Iya benar gitu loh. Iya. SMA. Berarti ya? Iya baru dari Belgia. Dari mana sih dia? Belgia, Brussels ya. Nah, jadi dia bener-bener tuh kalau gue baca sih emang bener-bener tuh anak itu lugu. Iya, dan bener-bener yang baru tahu bahwa di dunia kan dunia yang segini luasnya, walaupun anak itu tinggal sama orang tua, tetap bisa kenal dengan orang seperti ini. Betul. Gitu loh. Serem banget ya Allah, jangan sampai. Ya Allah, benar-benar deh pas baca itu sedih banget. Sedih banget sih. Terus prihatin apa yang dialami Aurelie ya. Alhamdulillah Aurelie bisa lepas dan bisa mengeluarkan dan bisa speak up sih ya. Dan itu pasti itu menyadarkan itu sih banyak orang sih ya, bukan cuman yang lagi menjalani, tapi kita as a parents yang punya anak perempuan jadi ikut bisa lebih aware. Iya, bisa lebih aware. Dan untuk menulis itu kan butuh keberanian yang sangat besar seperti itu kan. Nah, sebenarnya kalau dari gue nih, bukan cuma anak perempuan, anak laki juga mesti kita edukasi gitu loh. Betul. Iya, benar. Betul. Iya kan? Juga. Ini lu lihat nih, ini gila sih kayak begini gitu kan. Nah, sebenarnya kan yang digemborin dari buku itu akhirnya orang berbicara tentang child grooming. Gitu, dan belum banyak yang tahu sih sebenarnya child grooming, karena gue baca netizen itu komennya tuh ada aja gitu ya, sampai ada yang balas, bu baca dulu bu, child grooming itu apa gitu kan. Gue tau ya ini grooming mau buat mandiin kucing. Nah makanya iya kan. Nah, child grooming itu jadi itu manipulasi orang yang sudah dewasa kepada anak-anak ataupun usia remaja. Jadi memanipulasi untuk memberi perasaan nyaman dengan orang ini, percaya secara emosi seperti itu, sampai
pada akhirnya dia mendapatkan si anak ini bisa meninggalkan orang tuanya atau menganggap bahwa hanya cowok ini Yang benar. yang benar yang melindungi dia as a hero. Berarti itu Seperti salah satu skill ya. Yes, dua ya. Skill negatif, Bu. Iya, yang dia bisa raut mukanya tuh orang percaya gitu ya. Yang seperti Bermain itu. watak. Iya, itu tuh ngeri banget dan. Nah, singkat cerita itu kan sebuah rahasia yang dibuka tentang pengalamannya Aureli gitu kan. Nah, sebenarnya di luar sana tuh ya masih ada orang yang ngerasa bahwa itu benar. Hah? Iyalah, kalau orang-orang itu melakukannya, gua nggak salah. Iya emang. Oh, Nggak bakalan yang pelaku itu nggak bakalan si pelakunya Karena kan nggak sadar. yang di media juga bilang, oh dari foto-fotonya juga dia happy kok gitu. Nah, ternyata anak-anak atau remaja yang mengalami child grooming itu sebenarnya dia cinta, tapi di bawah alam sadarnya bahwa dia nggak tahu bahwa dia itu tidak belum waktunya untuk di fase itu gitu loh, karena dimanipulasi banget gitu si anak ini gitu. Nah, kalau misalnya kita nih akhirnya POV-nya adalah kalau kita nih anak kita kan nanti bakal punya pacar ya. Nah itu kalau bedanya sejauh itu gimana kalau lu Bedanya maksudnya? 15 tahun gitu? Gue sih kayaknya langsung big no sih. Big no-no Iya, ya. kalau gue gue. juga sih. Iya, Bo ya. Iya. Kayaknya Walaupun si cowok ini kayaknya wah ini figurnya sebenarnya kan usia juga nggak bisa membatasi sih sebenarnya gitu kan. Tapi gimana ya kita mendetek orang itu gitu. Itu nih ya. Orang kelainan jiwanya tuh macem-macem, Bo. Iya, beda-beda. Beda-beda. Ya, jadi kalau tanda-tandanya itu dari beberapa orang ini akan memberi perhatian lebih ke anak yang diincar, si remaja ini. Ya pasti kayak love bombing gitu kali ya. kalau gue bilang mungkin gue nggak tahu ya di zaman waktu dulu di zaman Ini kan udah zaman ini ya dia sebenarnya. berapa sih 10 tahun yang lalu 20 tahun ya Iya. 20 tahun yang lalu mungkin ya. Dan dengan zaman sekarang mungkin agak-agak beda kali ya. Mungkin kalau zaman sekarang kayaknya orang tua lebih aware. Gak tahu ya. Mungkin ya gue gak ngerti ya. Karena dengan dulu kan media sosial belum sekarang. Maksudnya seviral. Maksudnya media sosial kan sekarang tuh kayak semua orang ngeliat dari media sosial gitu kan. Gak tahu ya. Mungkin kalau zaman dulu tuh mungkin semuanya jujur aja, gue tuh baru tahu dia aja tuh baru Setelah kasus ini. enggak sih waktu itu dia dilapor Pak. Gue nggak tahu dia siapa. Gue taunya pas jadi PWK. Oh, gue taunya dia pas Gue taunya dia pas pacaran sama Elo. Oh, Iya. jadi kayaknya kalau gue bilang mungkin yang membedakan mungkin salah satunya medsos ya, medsos. Terus habis itu juga kalau gue sih jujur dengan banyak keanehan orang-orang sekarang gitu ya balik lagi ya kita udah balik ke kita untuk sebagai orang tua bagaimana mengajarkan anak-anak Betul. lebih aware dengan sekitarnya gitu loh. Iya sih, sebenarnya kan kalau kita lihat tanda-tanda anak kita udah mulai kayak lebih dengerin orang ini dibanding kita gitu tuh sebenarnya mungkin sign ya, karena menurut apa yang gue baca, red flags untuk orang-orang yang melakukan itu tuh over possessive. Banget. Over possessive, jadi kayak anak kita tuh nanti nggak akan boleh punya teman gitu lah, hanya boleh perginya sama dia. Tapi ada juga orang yang kayak begitu, dia over possessive kayak gitu, tapi orang tuanya tuh nggak tahu gitu loh. Oh iya, dia tidak tahu anaknya mengalami itu ya. Iya. Oh iya. Oke. Jadi itu hanya dirasakan sama anaknya, di over possessive sama pasangannya. Gitu, ya, anaknya nggak cerita. Over possessive itu no lah, big no lah. Ya. Itu lo sudah satu sign tuh yang harus lo hindarin ya kalau misalnya lo mencari pasangan gitu loh. Betul. Terus kedua, kalau gue akhirnya pas melihat ini ya, mungkin kalau bisa anak itu kalau ada kegiatan, kalau bisa orang tuanya yang nganterin ya, jangan yang kita jadi, oh ya dia udah sering diantar jemput sama si ini, takutnya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Kita taunya baik-baik Tarik ulur aja. sih, kalau gue sih lebih ke tarik ulur ya. Yang penting kayak kalau gue ya, yang penting kita mesti kudu
jadi temannya si anak gitu loh. Betul. Si Bener-bener anak yang berani cerita, cerita ya. gitu nggak. Kalau zaman kita kan kita ini ya Emang agak ada. sungkan kan, agak sungkan ngomong sama Orang orang tua. tua gitu loh. Jadi kalau misalnya berkaca dari yang selalu diintilin, tapi balik lagi nih parenting masing-masing Iya. ya. Sistemnya kan beda-beda ya. Beda-beda. Gue sih tarik ulur kalau gue nggak yang terus-terusan kita kintilin Kintilin. gitu. Oh, Itu kan oke. Nggak gitu juga ya. nggak gitu juga sih. Kalau itu kalau gue gitu. Yang mesti dibentuk itu adalah bagaimana si anak itu tuh mau cerita sama kita apapun itulah gitu. Itu sih dengan kayak Ya, gitu itu kita dia bisa tuh. ngejaga. Iya. Ya nggak sih? Kan kita tadi fokus anak itu harus dibuat untuk cerita terus sama kita. Iya. Ternyata ada satu poin lagi nih. Orang-orang yang seperti itu dia akan ngomong ke si Pasangannya. anak ini, pasangannya ini, selalu kata kuncinya, ini rahasia kita berdua. Dan udah si anak ini percaya sama dia akan lebih percaya lagi untuk oke, berarti gue punya rahasia sama lo, yang kayak gitu. Manipulatif. Nah, jadi kita harus biasain sama anak-anak nih bahwa jangan pernah ada rahasia, seburuk apapun itu, gitu loh. Karena harus dipastiin bahwa lo tuh hanya percayanya sama kita, gitu, bukan sama orang luar, gitu. Dan itu menurut gue susah ya, Bo ya, apalagi zaman sekarang. Jadi mesti benar-benar triknya. Iya, dan emang mesti dibawelin ya. Oh ya, itu mesti dibawelin. Mesti dibawelin. Kalau misalnya tuh balik-baliknya kalau misalnya apapun itu ya keputusan dalam hidup yang lo jalanin, pasti amit-amit ya Bang Bayi ya, kalau ada kenapa-napa pasti larinya sama bapak lo. Iya, kebanyakan. balik ke keluarga lagi. Ke keluarga lagi, kebanyakan. Kita harus diingetin ya. Itu harus diingetin. Cuman nggak ada semua, beberapa tapi kebanyakan kan seperti itu ya, Bo. Cuma ada beberapa anak yang mungkin di rumahnya udah nggak lengkap gitu kan. Nah, itu yang si single parentnya harus bener-bener gitu loh, kasih masukan gitu. Kalau menurut lo gimana tuh? Antisipasinya, si anak lo ngomong apa ke anak lo kalau ada orang begitu, ngomong rahasia, jangan bilang-bilang orang tua lo gimana. Ya baliknya lagi ya tergantung kita bondingnya sama tuh anak sih. Iya. Kalau misalnya memang udah bisa aja itu kan kalau misalnya anaknya berpikir gitu tuh juga merupakan suatu ancaman sebenarnya kan. Cuman kan jarang juga sih. Tapi lo ngerasa gak sih anak seumur gitu tuh ngerasa bahwa orang tuanya adalah musuh? Iya memang. Memang itulah challenging-nya. Gila loh, anak-anak usia gitu kan benar-benar maunya dengar orang lain, bukan orang tuanya. Betul. Iya kalau menurut gue. Kalau gue ya anak gue yang pertama kan memang temennya itu aja, ya kan, dan dia lebih suka di rumah. Gue agak-agak thankful sih, ya. Satu sisi ya, satu sisi, benar-benar gitu kan. Tapi memang gue mengajarkan ke anak gue yang pertama ya, itu dia harus jujur sama gue, nggak ada rahasia, ya kan. Makanya saking jujurnya, bener-bener gue shock gitu. Sometimes. Tapi menurut gue ya gue bilang sama dia, memang gue bilang sama dia, apapun yang ada di hati lo atau lo pengen cerita apa, itu paling nyaman lo cerita ke orang tua lo. Gue bilang gitu ke anak gue yang pertama. Jadi apapun itu, lo lebih nyaman ngomong ke siapa? Gue bilang ke mommy atau ke papa. Kalau lo nyaman, ya lo pilih aja. Tapi apapun itu kayak safety place lo untuk lo berbicara apapun di otak lo. Karena kita tuh orang tua kan nggak judging ya kan. Kita akan, maksudnya kita kan bisa kasih tahu gini. Nah, ya thankful banget ya anak gue yang pertama itu selalu jujur sama gue, jujur banget, jujur, gak pakai filter kadang-kadang, bikin bagus. Tapi dari situ gue bilang thank you ya kak, kamu udah ngomong jujur gitu. Kadang kalau yang masalah laki-laki, kak lebih baik ngomong ke papa, gue oper aja ke bapaknya gitu kan, dia ngomong ke bapaknya. Kalau masalah pacar-pacar gitu, gue sih mungkin gue ngasih tau dia dengan pengalaman-pengalaman ya. Dengan pengalaman, terus gue selalu bilang sama dia, kak selalu denger kata hati.
kalau kata hati lo kayak udah ragu, Mm-mm. itu is a sign, gue bilang sama dia. Hmm. Gue ngomong gitu ke dia. Lo ngomongnya gitu. Heeh. Jadi lo tuh jangan hiraukan kata hati lo, gue bilang gitu. Kalau misalkan emangnya dia pernah lah deket sama cewek, terus kata hati dia, aduh dia annoying gak apa-apa gitu kan. Ya udah lu dengerin gitu kan. Jadi jangan lo hiraukan, itu mungkin red flag-nya atau apa gitu. Karena lu kan masih umur 17-18 ya, Mm-mm. belum bisa meregulasi emosi, terus habis itu mana yang benar mana yang enggak, kan dia masih dalam masa Pencarian jati diri. iya. Terus sekarang kan lebih seremnya kan juga ada medsos, Mm-mm. ya kan, dia melihat teman-temannya udah punya pacar ini itu Bawa gitu kan. mobil kemana-mana gitu Oh, kan. jadi emang challenging banget sih. Iya, untuk Jadi remaja sekarang mah. kalau gue sih ngasih tahu ke anak gue yang gede sih gitu, untuk lo apapun itu, apa Cerita. yang di hati lo cerita. Jadi gue menganggap anak gue pertama itu sebagai teman ya, walaupun kadang-kadang tuh anak kebablasan sama gue. Iya. Kan? Ya. Harus gue gitu. iya, makanya bercerita lo Giret. tarik ulur Tarik Iya, ulur, iya, tarik ulur. jadi tantangannya. emang ada plus minusnya. Iya, Kadang iya, orang iya, kebablasan, tapi nggak apa-apa gitu kan. Iya, iya. Jadi gue kayak, oh ya udah, nggak apa-apa deh dia kebablasan, ya kan. Tapi dia cerita semuanya sama Iya. gue, nggak ada yang Oke. diumpetin gitu kan. Ah. Jadi gue ngerasa, oh oke gitu. Nah, tapi kan kalau gue tuh lagi berpikir kayak menahan ekspresi muka, ngerti nggak lo kalau anak cerita? Lo kan suka yang kalau mengejutkan gitu kan, bikin shock Gitu. Bagi lo ya ekspresif. gitu. Bagi si bunda ya kan. Apa gitu. Dia sinetron banget ya, Bo. Oh mukanya. Terus anak gue kan kayak anak-anak itu kan biasanya jadi kayak gue cerita nggak ya gitu loh. Nah, lu raut muka lo kalau sesuatu yang sangat gila gitu. Gue lempeng kayaknya gue lempeng. Gue lu menahan banget ya. Pengen gue, oke, gue pengen gitu doang. Gue ngajarin dia how treat a woman. Gue juga ngajarin. Gue itu selalu kayak ngasih tahu dia, lu punya adik cewek. Oke. Ya kan, dia pasti kan dalam conversation itu kan pasti ada kayak, gue kan laki-laki mom, bibi, gue selalu membalikan, ingat lu punya adik cewek, gue bilang, kalau adik cewek lu digituin sama pacarnya, perasaan lu gimana, gue bilang, wah gue bakal marah mom. Nah, jadi jangan memperlakukan cewek kayak begitu, gue bilang. Jadi kalau lu mau diperlakukan baik sama cewek, lu juga harus memperlakukan yang baik. Maksudnya ada timbal balik lah gitu. Jadi lu jangan juga gara-gara lo cowok lo harus begini. Nah sekarang benar juga ya, cowok kan ada ini type-nya kayak gitu ya. Gue bilang, nah sekarang adek lu digituin lo terima nggak? Enggak, ya udah. Jadi jangan gituin cewek, gue bilang gitu. Jadi ya conversation itu banyak sih. Gue selalu kayak dalam hal pacaran, kalau dia nanya yang udah mulai sensitif, gue selalu balikin. Kalau adek lu digituin gimana? Adek lu cewek lo. Perasaan lu gimana gitu? Kalau gue kayak begitu. Kalau lu udah ngomong ke Syura belum? Apa maksudnya? Lo kalau cowok udah mulai gini gitu? Belum sih. Belum. Maksud gue, kalau gue tuh udah mulai, misalnya kalau cowok udah ngomongin bahwa your body not apa, dia udah ngomongin gitulah, udah gini, it's not for you. Gue selalu gitu, karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk protes tentang badan lo atau nggak punya hak atas badan lo. Gitu. Kalau gue gitu, karena kan itu mental lo buat anak-anak remaja. Iya benar. Ya kan dia cewek ya. Kalau gue di komentar gitu, emang lo siapa? Lo Tom Cruise? Kenapa Tom Cruise ya? Kadang gitu kan. Ya benar. Ya kan aku pengen punya cewek gini, aku pengen punya cewek gini. Emang lo siapa? Tom Cruise. Lo foto model. Udah deh. Gak usah kayak gitu juga ya kak ya. Dia tapi ngomong ya. Ngomong kayak maksud gue thankfully-nya dia tuh sangat jujur sama gue. Tapi kadang gue babat aja, gue bilang ingatlah diri lu sendiri gitu kan. Gue bilang emang lu siapa? Ya itu dari orang tua juga gitu ya. Tarik ulur. Dan sebagai orang tua yang punya anak cowok juga mesti aware gitu ya, bahwa kita tuh harus ngasih tahu anak cowok kita, lu jangan semena-mena sama anak orang gitu kan.
yang kayak gitu-gitu. Iyalah, anak orang yang itu disayang, diapain sama orang tuanya, terus tiba-tiba dapat pasangan yang begono gitu, amit-amit jangan ember. sampai ya Allah, ya kan? Coba apa enggak? Kita ngetok meja terus. Heeh. Karena kita sebagai orang tua benar-benar kayak mungkin karena ya benar ya zamannya medsos ya. Ini begitu ini dikeluarin orang jadi membicarakan dan jadi berpikir gitu loh. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa dan saat itu yang kita bahas tadi dia udah ngomong di media ya, di TV ya yang dia bilang iya badan aku biru-biru gitu yang kayak Itu gitu. udah yang awal-awal Iya. sebenarnya, tapi nggak aware. Nggak ada yang aware gitu loh. Iya. Apa yang terjadi Dan sih orang tuanya juga sih, orang tuanya Aurel itu kan juga udah ke KPAI 4 kali tapi nggak digubris itu. nggak digubris gitu kan karena Semangat mungkin Aureli. dari foto-fotonya itu kan banyak tuh yang bilang tapi dia senyum kok tapi dia ini ya ingat ya bahwa anak itu child grooming itu dia feel ada rasa sayang tapi dia di bawah ketakutan Iya. gitu. Bawah tekanan. Iya, bawah Karena tekanan. umur segitu kan lu masih fragile banget. Iya. Ya kan? Iya loh. Anak gue aja laki-laki 17-18 masih begitu gitu Iya, kan. pagi ini 15 ya. Iya. Cewek pula. Nah, makanya. Nah, terus yang dari yang gue baca gitu orang tua si cowok ini juga yang memperlakukan dia katanya disuruh cuci baju lah, disuruh apalah waktu tinggal sama si mereka gitu. Yang berarti kan dari faktor orang tuanya juga kayak menyetujui si anak memperlakukan Aureli kayak gitu kan? Iya memang makanya. Ya, Udah lah kayak udah. gitu. Emang bener tuh prinsip orang Bibit bebet bobot. orang tua kita dulu. Hmm. Bibit bebet bobot. Ya, iya sahabat Bu. Iya sih. Iya. Iya sih, tapi kan bukan hanya dari dia punya apa gitu, ya kan? Tapi dari attitude-nya dia ya harusnya Iya. ya, udah bisa kelihatan gitu. Pokoknya Terus keluarganya ya. ya, kalau gue sih gue selalu menekankan sama ini gue ngomongin anakku yang udah gede ya. Gue selalu menekankan bahwa lo kalau SMA, kuliah, pacaran boleh. Oke. Tapi untuk serius, tar dulu. Jangan semua dibawa lo kayak lo mau kawin tahun depan gitu kan. Perjalanan masih panjang banget. Masih panjang gitu loh. Jadi jangan tergiur dengan I love you, you are my everything gitu. Terus keluarganya baik gini-gini. Oh no, gue bilang no. Tapi ceweknya senang dipuji, Iya, cewek bilang, itu. Gue bilang cantik, iya. dibilang ini kan. Gue bilang santai dulu bro, hidup kan. Jadi jangan tergiur dengan hal-hal kayak begitu. Gue bilang pokoknya intinya kalau gue ya sama Sandy itu jalanin aja dulu, jangan serius gitu kan. Karena sebelum gue sama Sandy ketemu orang tuanya, jadi belum tentu itu bisa setuju. Iya, nah ini kan udah ketemu orang tuanya juga, orang tuanya tahu gitu. Itu. Orangnya sering datang ke apartemennya yang katanya dia enggak, tapi terakhir sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia tidak menghormati orang tuanya Aureli loh. Nah, itu kan harusnya kan itu udah alert ya. Udah alert loh orang tua. Kalau gue jadi orang tuanya mungkin gue ini kali. Kalau gue kan parnoan ya. Abis baca ini gue parno karena gue sendiri juga, laki gue jauh gitu kan. Jadi waktu itu Viola itu pergi ke rumah sama temennya lah ke BSD. Bunda, aku nanti diantar temanku. Hah? Langsung gitu, nyetir sendiri. Iya. Gak usah deh kak, kamu dijemput aja. Gak apa-apa bunda gitu kan. Gimana punya SIM? Sampai gue tanya gitu. Punya. Oh, bilang jangan ngebut-ngebut ya. Terus kalau misalnya dia ke arah yang berbeda, gue juga ketakutan kan. Jadi gitu. parno ya, Bo. Parno gitu, orang tua macam gue kan parnoan, berlebihan gitu loh. Jadi gue mungkin kalau melihat attitude yang udah kayak di buku itu, gue kunciin dari dalam, gue usir kali. Kayak Rapunzel. Ngasih makannya lewat bau. Iya, itu tuh buat orang tua kayak gue tuh kayak jadi berlebihan sih.
Ya pastilah. Iya. Namanya hidup di zaman sekarang ya, Iya. apa-apa mungkin apa namanya? Gampang mendapatkan Semua, informasi iya. dari mau yang benar kayak mau yang enggak tuh Lu ngecek informasi. nggak? Enggak sih. Enggak, tapi IG yang DM anak gua Oh, lu ngecek? Gue WhatsApp karena ketemu sih. passwordnya ada di gua semua. Oh, iya. Ya. Terus handphonenya Syira gua pasangin GPS. Gitu aja sih. Jadi gua nggak usah bawel, tapi gua tahu dia kemana. Iya. Oh gitu. Ya, Coba ya. gue sih gitu Betul sih. bantuin gue pasang GPS. Oh iya. Oke. Kalau gue belum sih. Udah berparnoan, ngetek gitu kan. Oke, memang parenting itu hal yang sulit lah. Ya, balik lagi ya ke Terus balik lagi ke budaya keluarga masing-masing. Iya, Itu kan beda-beda, ya kan? Ya kalau gue ya itu menekankan ke anakku yang gede itu bahwa gue sama Sandy udah percaya sama dia, ya kan? Maksudnya jangan sampai kepercayaan itu lo rusak. karena itu susah untuk mengembalikan kepercayaan itu. Oke, waktu awal-awal dia mulai sering latihan di GBK dan lain-lain, awalnya itu kan gue selalu anterin tuh kan, karena gue pengen tahu lingkungannya seperti apa. Selalu kayak begitu. Oh, gue lihat aman nih semua, ya udah, gue lepas. Jadi bener kata lo lah, tarik ulur lah semuanya. Jadi Kan sesuatu yang berlebihan pun tidak baik gitu. Iya, tapi gue Lo ngekang terlalu juga nggak bagus, lo terlalu lepas juga nggak bagus gitu. Gue kebayang sih. Makanya gue bilang sama dia, lu kalau mau coba sesuatu gitu kan, misalkan lu mau kok mau minum, nggak apa-apa, coba aja, gue bilang. Tapi cobanya depan gue dulu, gue bilang, ya kan. Sempet sih dia mention, ya Momi gak enak banget, masa gue nyoba minum sama Momi sih. Lu cobain dulu sama, maksudnya sama orang tua, ya kan. Setelah itu, ya kita bicarakan lebih lanjut lah, gue bilang gitu. Tapi at least gue sama Sandy sih sangat open banget untuk supaya dia tuh nggak ada rasa penasaran untuk nyoba-nyoba hal-hal yang begitu lah. Tapi emang gue kebayang sih sebagai anak perempuan umur 15 tahun lagi memulai berkarir di dunia entertain. Pas udah gitu dia baru dari Bali, ini nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya kan. Terus dapet cowok, culture-nya kan beda. Beradaptasinya. Dia ketemu cowok yang waktu itu juga mungkin lagi banyak job untuk syuting. Terus penampilannya yang mungkin kayak gitu bawa mobil ya. Bedanya jauh. Ya pasti kan kayak wow gitu kali ya. Admire. Iya, makanya gitu ya. Kadang-kadang ya. Contohnya gini aja sih, pokoknya kita sebagai orang tua juga pasti ada suara hati lah. Misalkan nih kayak kita gitu, mau ngeluarin lagi, mau sekolahin lah. Contohnya yang deket-deket ya, keluar negeri atau keluar kota. Kalau feeling lu bilang jangan, ya jangan gitu loh. Ya. Kecuali kalau misalnya ya ini gue ya gitu kan, kalau emang kadang kan ada anak yang emang kita lihat udah bisa mandiri, udah siap mental gitu kan. Kadang kan kalau anak lo sekolah di luar kota atau luar negeri kan lo kayak kita nggak bisa mantau 24 jam. Iya. Lingkungan ya itu luar kota sama luar negeri beda lagi kan, lingkungannya budayanya baru lagi mereka. Nah kan ada worriednya, lu bisa nilai orang gak sih gitu, maksudnya kan kayak kita aja yang udah tua salah kita tua aja sering dicipuin. Betul. Gimana tuh? Ya itu sebenarnya kalau sekolah luar kota luar negeri plus minus sih, which is kadang tuh anak itu bisa menjadi lebih dewasa atau mandiri, ya kan. Tapi balik-baliknya lagi tuh kayak basicnya, foundationnya tuh harus dari keluarga sih, basic-basicnya gitu loh. Gitu anak itu ngajarin anak untuk yang lu jangan langsung percaya sama orang walaupun baik. Itu gue sampai gini ke anak gue nonton film nih. Jadi kan di luar negeri udah banyak tuh kejadian gitu yang anaknya hilang ternyata diculik tetangganya sendiri selama 10 tahun. Itu banyak banget. Nah terus gue bilang sama anak gue, tapi emang kejadiannya itu kejadian bener. Si anak itu bisa diculik gara-gara apa tau gak? Dia tuh mencinta binatang anaknya. Pas pulang sekolah dipanggil tetangganya minta tolong, anjingnya sakit. Dan dia ikut masuk sama tetangganya itu dan dinyatakan hilang selama 15 tahun. Dari anak itu umur 17 tahun. Jadi dia disekep di dekat rumahnya. Ya Allah. Dijadiin budak seks.
sampai kalau nggak salah tuh anak sampai udah aborsi berapa kali gitu loh. Sampai akhirnya gue bilang sama anak gue, jadi apapun itu walaupun lo kenal dan orang itu minta tolong, jangan pernah lo masuk rumah orang itu. Lo tinggal bilang telepon dinas ini atau apa gitu. Jadi gue juga ngajarin anak-anak gue untuk tidak terlalu merasa cepat ngerasa kasihan sama orang. Itu penting banget loh. Itu penting Iya banget. sih, sulit sih. Gue pernah baca di mana gitu ya. Jadi katanya jangan kalau bisa jangan mengizinkan anak-anakmu nginep di rumah. Iya. Itu tuh gue baca terus gimana ya anak gue udah berapa kali nginep. Oh. Gimana Kita apa kabarnya ya dulu ya? Lah kita. Wah, iya kan sampai ke puncak Gue bawa koper nginep seminggu. sampai ke puncak ke Anyer kemana kita? Iya kan. Oke. Tapi kalau Tapi gue mungkin generasinya udah beda. bilang mungkin Kalau iya, temen sekolah rame-rame nggak apa-apa Iya. kali. mungkin kita harus kenal sama orang tuanya dulu kan. Iya. Lu sedekat apa sama orang tuanya mungkin ya? Ya gue nggak tahu ya karena Udah sih enggak lah ya, gue juga nggak deket sama orang tua murid gitu. Tapi gue kan nanya siapa aja, si ini, oh ya udah gitu, gue akan tahu. As long as gue familiar dengan nama-nama anak-anak. Iya. Temen-temennya si anak-anak gue itu sih oke. Kalau tetangga gue Temen-temennya curiga gue, loh. Gue nggak pernah sih anak gue nginep di rumah tetangga atau enggak gue gitu ya. Karena dari cerita-cerita Adem tuh justru Lu nginep di rumah tetangga waktu kecil. Oh, gue pikir dia udah gede mau nginep rumah tetangga. Gue dulu ngapain? Itu curiga. Rumahnya dia cuma ada beberapa rumah lagi bisa terdeteksi tuh. Nah, gue baca beberapa tuh yang melakukan manipulasi itu orang terdekat, yang tinggalnya dekat, yang selalu Iya. kejadian. Kayak di Amerika tuh kan banyak banget gitu tetangga. bahkan bapaknya sendiri pun ada juga. Bapaknya Tau nggak, sendiri. kayak di Eropa deh, di mana tuh disekap anaknya. Oh, Tapi nggak ada yang tahu. itu kan Nggak ada yang tahu. Amerika deh. Iya kan Amerika ya, yang udah tua lah bapaknya. Anaknya disekap, anaknya dibilangnya hilang kabur sama pacarnya. Atau disekap Atau disekap sendiri di basement. Iya. Sampai udah ngelahirin Iya, juga. kalau ada juga yang ini. Ya, ibunya si anak yang disekap. Ibu. Ada. Jadi Ibunya dia ngelapor istrinya tuh hilang. Oh. Dia nyari ibunya. Ibunya disekap tetangganya. Oh. Dari tuh anak masih kecil sampai udah gede sampai akhirnya berhasil bebas. Kan jadi kasihan banget sih. Gue sedih banget sih. Ibunya disekap sama tetangganya. Iya, lu gimana lo? Orang dewasa bisa Lu hati-hati. Itu mah sekapnya beda kali ya. asalnya udah tua, Bu. Sekap atas keinginan sendiri. Iya. Aduh. Oh ya. Si anaknya masih kecil. Oh ya. Bercanda kan. biar enteng Dia sampai nyariin ibunya sampai akhirnya berhasil kabur. Ternyata dia disiksa tetangganya. Jadi tuh anak memori sama ibunya juga hilang gitu loh. Gue cuman kalau misalnya itu sih kayak misalnya kejadian-kejadian apa yang namanya anak-anak udah pada melek informasi yang update segala macam. Gue cuma paling ngingetin anak-anak. Ya lu sekarang lo tau lah ya berita-berita di luaran bagaimana banyak banget orang gila, banyak banget orang jahat, banyak banget orang aneh. Ya lo pinter-pinter dah. Iya, jangan sok ramah lah kalau Iya, gue. udah. Tuh, jangan sok baik. Lo lihat sendiri tuh kayak nyawa tuh sekarang tuh juga kayak nggak dihargai. Iya, apalagi di negeri orang nanti kan. Jangan kesannya gue minta tolong dong ini udah deh. Bukannya ngajarin apa selfish ya. Waspada aja, waspada. kayak anakku yang bontot kan masih 11 tahun. Cuman udah mulai gue ajar-ajarin. Iya Dan dong. sekarang kan juga Pasti 5 SD kan sudah diajarin dari tentang kecil lagi. pubertas ya, Bo. Iya. Cewek-cewek, cowok-cowok. Campaign-nya kan. Jadi bagian private mana yang boleh dipegang. Gitu. Dan anakku pun udah tahu gitu. Dan beberapa kali dia juga cerita gitu kan kayak temen cowoknya gitu kan. Ada yang tangan kamu halus banget gitu kan. Gitu kan. Modus. Dia cerita maksudnya ya itulah intinya tuh kita sebagai orang tua anak-anak tuh harus selalu build connection
kayak Relationship aja. gitu. Jadi maksudnya kita juga orang tua kayak gue nanya kan kalau dia pulang sekolah, hari ini ngapain aja, main sama siapa? Iya. Oh main apa gitu ya kan? Ya ya katanya tanganku halus mami kenapa gitu kan? Terus lo jawab apa? Kamu nyaman gak digituin? Enggak. Iya kalau nggak nyaman bilang, gue bilang gitu. Oh iya, jadi berani speak Ya, up. nah anak gue yang cewek berani speak up banget. Gue sama nanti kalau di kelas dipanggil cepu lagi. Jadi kalau ada apa-apa dia selalu bilang, Bo, si Katusha ini. Pokoknya dia gurunya tuh bilang sama gue, Katusha tuh semua cerita loh Bu, apa yang ini sampai ibu bapak juga ceritain katanya. Good lah. Iya benar-benar anak itu dari kecil harus diajarin boundaries terhadap orang luar yang mau nyentuh badannya. Betul emang. Iya. Terus untuk ngomong Itu kasar dari pun kecil. harus kita ajarin bahwa tidak ada boleh ngomong kasar sama kamu gitu loh, Iya, kayak iya. gitu. Ya itu sih. Intinya tuh kita tuh harus kayak nge-build communication sama anak kita selalu balik nanya, kalau kayak begitu perasaan kamu bagaimana? Menurut kamu itu baik apa enggak sih gitu. Jadi kita biar tahu kan. Ya, anak nih berpikirnya kalau nggak gimana? benar, ya berarti lo tahu ini orang nggak benar Iya, gitu kan. jadi nah itulah gue membiasakan selalu kayak TikTok bener nggak? TikTok. TikTok. Gue jadi mikirnya TikTok aplikasi ya. gitu. Gue mikirnya gue selalu jadi selalu gue balik nanya pendapat kamu gimana. Jadi gue nggak mau juga selalu pendapat gue gitu kan. Jadi gue balik nanya pendapat kamu gimana dek gitu kan. Oh kayak gini mau menurut aku gini nih. Jadi Ya balik lagi itu ke parenting iya masing-masing tuh iya gimana gitu. Iya. Karena mungkin ya tadi yang lo bilang kan Bun, nggak semua juga anak memiliki environment yang Ya, orang tua yang lengkap. ya environment yang Kita tidak bisa. mendukung gitu loh. iya Ini sama juga. orang tua yang pekerja dua-duanya. Iya, ya kan? Karena kan kalau anak perempuan itu di saat bapaknya memang udah nggak di rumah, dia cenderung mencari laki-laki yang jauh lebih dewasa, yang bisa menjadi hero buat dia. Nah itu tuh yang banyak kecelek tuh, kayak gitu. Sudah. Juga ya. Berat sekali pembahasannya. Aku langsung parno. Ya tapi kan selama ada figur cowok di rumah tuh aman gitu loh. Kalau kayak gue kan dulu nggak ada sama sekali gitu. Jadi once ada cowok yang memuji gue gitu, sayang sama gue, he's the one. Itu tuh yang ngeri tuh. Jadi lo akan nurut aja apa maunya dia. Tuh yang ngeri. Ya makanya pengalaman kita yang dulu-dulu Ya, itu pengalaman kita dulu Jadikan pelajaran lah untuk buat kita. anak-anak kita. Betul. Benar. Ada nggak ada orang tua lo cinta sama diri lo Iya, gitu. jadi jangan ada excuse lah. Iya, itu dia. Oke, ada yang mau dibicarain lagi? Ada pesan-pesan untuk para orang tua? Pesan-pesannya apa Pesan-pesan ya? apa ya? Maksudnya enggak lah, bukan maksudnya kalau gue nih pribadi ya kayak bukan kapasitas juga gue untuk menggurui ya, tapi dengan keadaan zaman sekarang itu yang tambah lama, tambah edan gitu ya kan, dan gitu ya. Ya please protect our family deh, our buat anak-anak muda juga ya. Makin pintar aja gitu untuk menilai sesuatu. Pokoknya ikutin lah kata hati. Ya, buat anak-anak Ya kalau aja. kalau pesan gue ikutin lah kata hati. Dan sekarang udah itu tuh zaman sekarang kan red flag. Zaman kita apa ya? Iya. Hah? Zaman kita apa ya? Sebenarnya nggak cuman kalau misalnya kita ngeliat di bukunya si Broken String ini ya, maksudnya kan nggak cuman yang toxic itu kan bukan cuman si yang Si cowoknya. cowoknya, tapi ada temennya. Oh iya bener. Itu makanya juga tuh hati-hati memilih teman. Gitu dan bener. Sebagai orang tua kita harus tahu sih, maksudnya sama Insting kita ya. intinya sama kayak at least misalnya kalau gue nih sama si Shira tuh, Shira lagi deket sama siapa sekarang? sama siapa gitu ya, A, B, C sahabatan gitu gitu. ya. Lagi deket ini sama ini, kenapa nggak sama yang ini lagi? Kayak gitu-gitu kan? Kenapa? Iya soalnya dia begini. Tapi gue tidak pernah yang Shira nggak boleh kayak begitu gitu loh. Tapi apa namanya biar dia menilai sendiri sih, lebih menilai sendiri aja gitu. Ya. Hati-hati lah memilih temannya. Iya, benar-benar. Kita tapi gini, gue mau nanya deh.
teman, pasangan, whatever itulah. Bener nggak sih menyetir anak untuk kamu jangan main sama sini ya? Gitu. Gue tidak menyetir sih, gue cuman insting orang tua kan biasanya kan selalu kuat ya. Gue cuman dari based on my personal experience tuh, kalau gue ngelihat ada satu temennya kayak gue nggak srek deh gitu Lo ngomongnya kan. gimana ke Sira? Biar akhirnya mentok sendiri. Jadi lo nggak ngomong? Abis itu dia ceritakan, Bun ternyata si A, B, C nih begini nih. Ya memang Bunda udah ada feeling Iya sih. gitu. Gue juga gitu. Gue takut salah soalnya ternyata nggak bener gue ngomong. Iya makanya, jadi biar dia jalanin sendiri deh, Iya, lo iya. Harus nilai begitu sendiri. juga. Tapi ya gue juga ngingetin si gede tuh, hati-hati lingkungan itu bisa iya ya. bisa merubah, Bisa membawa Asli. bisa merubah diri lu, bisa lo terbawa. Ya, gitu makanya. kan. Jadi emang kalau Apa milih-milih teman itu wajib tahu. iya Bahkan gue usia ya. mereka kayaknya enggak loh. Mereka kan lagi explore kan. Gue harus tahu yang namanya ini ya. Itu yang ya, Bo. iya. Ya balik lagi ke si anak ya. Oke, gue kalau masalah temen ya gue bilang sama dia, lu berteman sama semuanya, Iya ya betul. kan? Lu berteman nanti di situ, tapi lu udah tahu ya, maksudnya boundaries apa aja nih. Gue bilang Antar teman pun harus kayak gitu ya. iya, boundaries apa aja yang udah gue ajarin ke lo, yang memang udah kita budaya ya family gue gitu kan. Ya udah, tapi ya somehow kayak terus gue juga kasih contoh-contoh lah lingkungan pertemanan gini. Dia teman semuanya, tahu dia tiba-tiba deket nih sama si A gitu, tiba-tiba nggak deket. Jauh. Iya. Kenapa? Gue Gitu. bilang, ya ternyata begini mami gitu, aku nggak srek. Oh ya udah. Ya tapi kalau ya sama aja kan si Carlo sama si Shira kan kayak begitu, cuman gue suka ngingetin si Shira nih kayak lo juga introspeksi. Yes, betul. Gitu Ya, kan, ya. bener Jangan kan selalu nih, merasa orang lain jangan salah. salah. Ya kan, kalau ternyata memang lo udah introspeksi apa segala macam, menurut lo itu dia masih aneh, menurut lo ya udah gitu aja. Bener-bener. Ya sama-sama. Gue juga bilang gitu ke Ingetin. Carlo. Introspeksi. Jangan menganggap si A begini. Iya. Ya, kenapa jadi orang salah Salah mulu mulu ya? Kalau lo berantem sama satu orang, mungkin ada kemungkinan lo satu orang itu gitu benci ya ya. kan. Kalau semua orang nggak bermasalah sama lo, berarti ya lo lo yang begitu. ini buat siapa sih sebenarnya? Siapa sih, Kak? Tahu ya kan. Dan yang selalu gue ingetin sama Shira sih ya kayak untuk pergaulan ya, gue gak pernah ngomong banyak, gue cuman ingetin dia kalau misalnya Shira ibaratnya nih lo berteman sama orang-orang yang jual parfum, body cologne, lo masih bahkan baunya tuh bakal ada gitu ya kan, cipratan lah. Nah kalau misalnya lo main di yang tempat yang misalnya Bantar Gebang gitu ya, Ya lo baunya kena. nah lo baunya kena, udah gitu aja lo pikirnya sendiri dah. Iya benar. Ya pokoknya BSS friend sebenarnya kan banyak nih ngalamin hal yang serupa ya, walaupun nggak sama Di luaran gitu, sana, ya. tapi case-nya beda-beda ya. Kita cuma mau ngasih pesan, jika ada yang mengalami hal serupa, jangan takut, jangan segan untuk minta bantuan kepada orang Jangan terdekat, malu, gitu. jangan malu, keluarga gitu harus kan. harus berani. Kepada keluarga, kepada orang-orang sekitar yang terdekat gitu. Kalau memang udah berat banget, itu jangan ragu juga untuk minta bantuan kepada profesional gitu. Karena jangan pernah merasa bersalah lah. Dan ingat kekerasan fisik dan mental itu berdampak panjang. Betul. Oke, semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat. Semua dalam keadaan baik. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow akun-akun BSS. Bye. Teman siapa kalian? Prinsip menemukan